Mimpi dari Samosir, atlet renang yang mendunia. Di sebuah desa kecil di Samosir, hiduplah seorang anak yatim bernama Malo. Sejak usia 7 tahun, ia harus menjalani hidup yang penuh perjuangan. Rumahnya yang reot, terbuat dari kayu lapuk, berdiri di lereng gunung. Setiap malam, angin dingin menerobos dinding-dinding rumah, membuat tidur Malo sering terganggu. Namun, semangatnya untuk belajar tak pernah surut. Setiap pagi, Malo bangun saat fajar. Ia berjalan kaki sejauh 4 kilometer untuk mencapai sekolah. Jalanan berbatu dan licin saat hujan menjadi bagian dari kesehariannya. Meski begitu, Malo tak pernah mengeluh. Baginya, pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Di sekolah, Malo dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin. Ia selalu menjadi juara kelas. Guru-gurunya kagum pada semangat belajar Malo. Meski hidup dalam keterbatasan, kamu adalah contoh anak yang luar biasa. Seringkali kata-kata itu diucapkan guru kepadanya. Selain belajar, Malo memiliki satu hobi yang selalu membuatnya merasa bebas, berenang. Setiap pulang sekolah, ia menyempatkan diri berenang di Danau Toba. Dengan penuh semangat, ia melawan dinginnya air dan gelombang danau, mengasah teknik renangnya secara alami. Suatu hari, kabar tentang lomba renang tingkat kabupaten sampai ke telinga Malo. Meskipun merasa minder, teman-teman dan gurunya menyemangatinya untuk ikut. Kamu pasti bisa, Malo, kata gurunya. Dengan dukungan itu, Malo pun memberanikan diri mendaftar. Hari perlombaan tiba. Malo, dengan tubuh kecilnya, berbaris bersama peserta lain yang tampak lebih percaya diri. Namun, ketika peluit berbunyi, ia melesat seperti panah. Air Danau Toba yang sudah akrab dengannya menjadi saksi bisu kemenangan pertama Malo. Ia menjadi juara 1. Kemenangan itu menjadi awal dari perjalanan panjang Malo. Saat SMA, ia mewakili provinsinya dalam lomba renang tingkat nasional. Lagi-lagi, ia membuktikan bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Malo membawa pulang medali emas dan membuat namanya dikenal di dunia olahraga. Prestasinya yang gemilang membuka pintu beasiswa ke perguruan tinggi. Malo diterima di jurusan olahraga di universitas ternama. Selama kuliah, ia terus berlatih keras. Ia tak hanya fokus pada akademik, tetapi juga berlomba di tingkat nasional dan ASEAN Games. Malo membuat sejarah baru bagi Indonesia di ASEAN Games. Ia berhasil meraih medali emas dan mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi. Ini untuk Indonesia dan untuk keluargaku di Samosir, katanya dengan mata berkaca-kaca. Setelah lulus kuliah, Malo diterima bekerja di Kementerian Olahraga. Ia tidak hanya menjadi pegawai biasa, tetapi juga dipercaya sebagai pelatih tim renang nasional. Dedikasinya menginspirasi generasi muda untuk mengikuti jejaknya. Meski sukses di kota besar, Malo tidak melupakan kampung halamannya. Ia sering pulang ke Samosir untuk melihat keluarganya dan mengenang masa kecilnya yang penuh perjuangan. Aku harus memberikan sesuatu untuk desaku, pikirnya. Dengan uang hasil jerih payahnya, Malo membangun sebuah rumah mewah di tanah kelahirannya. Rumah itu berdiri megah di dekat Danau Toba, sebagai simbol keberhasilannya. Ini untuk ibu dan ayah yang selalu mendoakanku dari surga, katanya dengan haru. Tak hanya rumah, Malo juga membangun sebuah hotel bintang 5 di desanya. Hotel itu menjadi daya tarik wisatawan yang ingin menikmati keindahan Samosir dan Danau Toba. Malo memberi banyak lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Usaha Malo mendapat banyak pujian dari masyarakat. Ia tidak hanya mengangkat nama Indonesia di bidang olahraga, tetapi juga membantu memajukan daerahnya. Kita bangga memiliki Malo, ujar seorang tetua desa. Meski hidupnya kini penuh dengan kemewahan, Malo tetap rendah hati. Ia sering berbagi cerita tentang perjuangannya kepada anak-anak di desanya. Meski hidupnya kini penuh dengan kemewahan, Malo tetap rendah hati. Ia sering berbagi cerita tentang perjuangannya kepada anak-anak di desanya. Jika aku bisa, kalian juga pasti bisa, katanya dengan senyum tulus. Malo adalah bukti bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan, meski dimulai dari keterbatasan. Perjuangannya menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah pada keadaan. Samosir yang dulu hanya sebuah desa kecil kini menjadi saksi perjalanan seorang anak yang mengubah nasibnya sendiri.